Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Selamat datang kembali teman-teman di Rizkal Oke Channel. Hari ini kita akan membahas tentang ismul isyarah atau kata tunjuk. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan kita tetap semangat dan sehat untuk belajar bersama dimanapun kita berada. Nah, sebelumnya apakah kalian sudah tahu tentang apa itu ismul isyarah atau kata tunjuk? Nah, kalau dia dekat, nunjuk itu kan kalau kita dekat ini, kalau dia jauh itu dalam bahasa Indonesia. Nah, dalam bahasa Arab kata ini ada dua. Yang pertama ada hadza wa hadhihi. Nah, jadi untuk ini dalam bahasa Arab ada dua. Ada kata hadza dan hazi. Nah, di imla itu kan kemarin kita belajar kalau a panjang ditambah alif, i panjang ditambah ya sukun, u panjang ditambah waw sukun. Nah, di ismul isyarah ini kita ketemu kata hadza. Nah, hanya ini kan panjang, tapi dia bukan, kalau kamu nulisnya begini hadza, ini jawabannya salah. Karena dari dulu, semenjak zaman dahulu kala, tulisan hadza menggunakan harokat alif yang berdiri seperti ini. Jadi kalau kalian menggunakan yang a panjang tambah alif ini salah. Khusus untuk kalimat ini. Karena kalimat ini sudah dari asalnya menggunakan harokat yang berdiri. Hadza. Maka kalian harus menghafalkan. Ketika nanti di imla mendengar kata hadza, nah, sudah harus menggunakan ini. Hadihi, sudah harus menggunakan ini. Nah, perbedaannya gini. Kalau dalam bahasa Arab, haza ini untuk muzakkar, kalau hazih ini untuk muannas. Perbedaan muzakkar dan muannas itu bedanya apa? Kalau belakangnya ada tak marbutoh. Nah, kalau dia belakangnya ada tak marbutoh berarti dia muannas. Kalau nggak ada tak marbutohnya berarti dia muzakkar. Oke, tapi dalam imla ini kalian harus paham tulisan hadza, hadza menggunakan ini. Wahadihi menggunakan. Jadi kalau kalian nanti menulis hadihi menggunakan yang ini, nah, maka sudah dipastikan ini jawabannya salah. Oke. Nah, kita fokus di hadza dulu. Hadza. Nah, di hadza ini bisa disandingkan dengan yang tidak alif lam atau yang alif lam. Yang menarik kalau dia tidak alif lam gini misalnya. Hadza ma'hadun. Biasa aja ya kita dengarnya. Hadza ma'hadun. Nah, contoh kita tulis gini. Hadza ma'hadun. Nah, ini sudah benar. Kalau misalnya dia digabungkan dengan alif lam, jadi begini dibacanya nanti dalam imla. Hadzal ma'hadu. Hadzal ma'hadu. Jadi dibacanya bukan hadza al ma'hadu, tapi pengujinya atau yang pembaca qori'nya akan membaca hadzal ma'hadu. Oke. Jadi gini tulisannya. Hadzal ma'hadu. Tapi kalau kalian menuliskan tadi dibaca hadzal ma'hadu, zanya nggak panjang. Kalau kalian nulisnya begini, ini salah. Karena tetap zanya harus panjang, ditambah alif. Ditambah alif. Nah, sudah paham ya? Jadi nanti akan dibacanya hadzal ma'hadu. Hadzal ma'hadu. Oke. Contoh yang lain apa? Hadzal maktabu. Hadzal maktabu. Hadzal
maktabu. Nah, dia di sini juga tetap ditulis alifnya walaupun sang qori tidak membaca panjang karena di situ bertabrakan atau bertemu dengan alif lam. Nah, yang alif lam kemana kan sudah di bab kelima tuh tentang alif perbedaan antara alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Oke. Sampai sini paham penggunaan hadza? Insyaallah ya. Kita akan masuk ke penggunaan hadhihi. Nah, tadi sudah sedikit diulas. Tulisannya hadhihi seperti ini ya. Kita tadi sudah sepakat. Jadi tidak menggunakan ha yang berdiri. Hadhihi. Nah, misalnya gini. Ada kata maktabun setelah hadhihi. Hadhihi maktabun. Maka tulisannya maktabun seperti ini. Hadhihi maktabun. Sekarang kita tambah alif lam berubah menjadi hadhil maktabu. Hadhil maktabu. Hadhil maktabu. Oke. Nah, ini kata isim isyarah untuk yang dekat ini. Oke, bagaimana dengan kata ismul isyarah yang jauh itu? Dalam bahasa Indonesia kan itu. Nah, kita di bahasa Arab ada dua juga. Yang pertama ada zalika, ada tilka. Bagaimana tulisan zalika? Nah, kata zanya juga sama menggunakan harokat yang berdiri. Zalika. Contohnya gini. Zalika maktabun. Gimana tulisannya? Dalika maktabun. Oke. Kalau ditambah dengan alif lam, dalikal maktabu. Dalikal dalikal maktabu. Oke, sekarang yang tilka. Tilka, coba kita akan tulis tilka jaridatun. Tilka jaridatun. Oke, kita akan nulis tilka. Ya, ini tilka. Biasanya kalau dia terputus itu atau berbeda kata, pengujinya akan ada jeda. Bacanya jadi gini. Tilka jaridatun. Tilka. Stop. Jaridatun. Nah. Jaridatun. Nah. Tilka jaridatun. Bagaimana kalau dia bertabrakan atau bertemu dengan alif lam? Jadi bacanya tilkal jaridatu. Tilkal jaridatu. Tilkal jaridatu. Nah, jadi bacanya bukan tilka al jaridatu. Jadi nanti ketika ujian dia akan membacanya tilkal jaridatu. Jadi seperti itu. Jadi pengujinya nggak mungkin dia memutus di sini tilka al jaridatu. Nah, jadi kamu harus paham kalau misalnya ada dua kata dan itu di tengahnya ada alnya, berarti dia menggunakan alif lam. Tilkal jaridatu, dalikal ma'hadu, hadzal faslu. Nah, jadi yang al itu pasti ada alif lamnya. Oke, jadi harus paham dan harus refleks, harus ingat di situ. Oke, baiklah, sekali lagi akan kakak ulang materi kita hari ini tentang isim isyarah. Ya, kata isim isyarah ini dari dulu sudah tulisannya seperti itu. Ada kata hadhihi, hadza, maaf, hadza, hadhihi, dzalika, tilka.
Nah, ini ada 4 nih isim isyarah tuh yang biasanya keluar. Hadza, hadihi, dzalika, tilka. Yang uniknya kalian harus paham tulisannya ini. Karena semenjak zaman dahulu tulisannya sudah menggunakan harokat yang berdiri. Jadi kalau misalnya ditulisnya kemarin kita di video yang kedua kalau nggak salah, kita kalau A panjang tambah alif, I panjang tambah ya sukun, U panjang tambah O, itu nggak berlaku di tulisan ini. Karena ini pengecualian, sudah dari sananya. Ya, begitu ya. Nah, jadi kalau kalian menulisnya seperti ini, hadza, sudah pasti ini salah. Dzalika, ini salah. Yang betul yang di sini. Oke. Sekarang kita akan menggabungkan dengan ini yang sering keluar nih. Ketemu alif lam. Ketemu alif lam. Ya kan? Coba. Hadzal fasl. Hadzal fasl. Hadihil. Nah, di sini berarti ada alif lam. Coba kita tulis hadihil jaridatu. Hadihil jaridatu. Jaridatu. Nah, jadi seperti ini. Contoh yang lain, dzalika. Dzalikal maktabu. Dzalika al di sini ya. Dzalikal maktabu. Dzalikal maktabu. Tilkal jaridatu. Kalau di pertemuan sebelumnya kita belajar tak marbutoh. Tak marbutoh ini ada karena melihat ada harokat fathahnya. Nah, yang belum tahu nanti bisa lihat video kakak yang keempat. Oke, sampai sini semoga apa yang sudah Kak Rizkal berikan ini dapat kalian pahami. Nah, biar lebih paham, yuk kita sama-sama ikuti latihan hari ini. Oke, baiklah adik-adik sekalian, sampailah kita di sesi berikutnya yaitu sesi latihan. Untuk itu, silahkan kalian mengambil kertas dan juga pensil atau pena untuk sama-sama mengikuti latihan hari ini. Nah, nanti misalnya sudah satu kata kalian tulis, satu soal, gak usah tulis di bawahnya lagi, tapi di sampingnya. Di sampingnya lagi, sampai gak muat baru turun ke bawah. Paham ya? Paham tum? Insyaallah. Baiklah, kita mulai dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Latihan hari ini kakak akan membacakan 2 kali tiap soalnya. Hadzal hammamu. Hadzal hammamu. Uktubu, tulislah. Oke, baiklah. Dan soal berikutnya. Dzalikal ma'hadu. Dzalikal ma'hadu. Oke, soal berikutnya. Hadza maktabun. Hadza maktabun. Silakan ditulis. Oke. Baiklah, soal berikutnya, siap? Dzalika maskanun. Dzalika maskanun. Oke, silakan ditulis. Oke, dan bersiap soal berikutnya. Hadhil qalan suwatu. Hadhil qalan suwatu. Silakan ditulis. Oke, soal berikutnya. Kakak baca 2 kali. Tilkal maktabatu. Tilkal maktabatu. Silahkan ditulis. Oke. Soal berikutnya kakak baca 2 kali.
Hadhihi nafidatun. Hadhihi nafidatun. Silakan ditulis. Oke, soal berikutnya kakak baca 2 kali. Tilka sayyaratun. Tilka sayyaratun. Silakan ditulis. Baiklah, soal berikutnya. Hadzal faslu. Hadzal faslu. Silakan ditulis. Oke, dan ini adalah soal yang terakhir. Kakak akan baca 2 kali. Hadhil ghurfatu. Hadhil ghurfatu. Baiklah, alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah menyelesaikan latihan kita hari ini. Bagi teman-teman atau adik-adik semua yang ingin mengecek hasil tulisannya tadi, silahkan lihat di kamera. Kakak hadirkan kunci jawabannya. Silahkan kalian cek satu persatu mana yang benar, mana yang salah. Jika tulisan kalian salah, maka tulis lagi tulisan yang benar dengan mencontoh apa yang ada di dalam layar. Oke, inilah dia kunci jawabannya. Baiklah, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Tetap semangat belajar dimanapun kalian berada. Dan juga jika kalian membutuhkan informasi tentang Masuk Gontor dan juga kursusnya, silahkan menemui Kak Rizkal di Bimago Lampung, Jalan Pangeran Antasari, Bandar Lampung, di Ruko Bakso Son Haji Soni lantai 2. Atau kalian bisa menghubungi di nomor Kak Rizkal di sini. Ya, boleh juga kalau kalian merasa jauh tidak bisa ke Bandar Lampung, kalian bisa menghubungi kakak juga di nomor ini sehingga kalian bisa mengikuti pembelajaran secara online. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.